to the point aja. Mas Nanda, sedikit mungkin yang kemarin belum sempat wawancara, Ko Ruben kan sedang ada kasus di Polres Jakarta Selatan dan ditangani di TSK. Mas Nanda sendiri seperti apa Mas melihat kasusnya ini? Saya melihatnya ini sesuatu yang harus kita cermati dengan lebih baik lagi ke sana. Jadi Ruben itu orang yang baik. Dia tidak mungkin punya niat buruk ya, menipu atau menggelapkan uang. Tapi dia pasti punya tim yang mana dipercaya oleh dia untuk mengelola bisnisnya. Nah itu yang sepertinya itu yang bermasalah. Yang kita tahu selama ini Ruben itu selalu menjadi korban dari orang-orang yang dipercaya. Itu sudah dinyatakan juga kan dalam satu podcast dan untuk kasus yang kali ini ya kita berharap ada jalan keluar yang baik. Mungkin ada kesalahan soal administrasi, namanya bisnis ya, kerjasama kan bisa untung bisa rugi. Nah apakah itu masuk ke perdata atau pidana itu yang harus dicermati gitu. Jadi menurut saya ini masih panjang perjalanannya ya, dari status TSK menuju ke P19, P21, sidang dan lain-lain. Jadi masih perlu pembuktian yang lebih lanjut. Sudah ada sharing dengan Ko Ruben, mungkin saling cerita perihal kasus yang dihadapi? Aku menguatkan dia aja, aku masih voice note sama dia gitu. Dia juga tipikalnya, aku paham kalau dia perlu space untuk sendiri untuk pikir, aku kasih space itu. Tapi aku bilang sama dia bahwa banyak teman-teman yang akan support Ruben, teman-teman dari berbagai kalangan ya, itu siap support Ruben gitu. Mereka percaya bahwa Ruben itu tidak ada maksud lain. Dulu lagi kan tadi di sosial media Aku mantap. Mas kan Bang, di sosial media Ko Ruben udah ngomong ya, bahwasanya udah mencoba untuk berdamai tapi tidak ada titik temu. Mungkin lihatnya gimana sih? Ya, aku melihatnya gini ya, pasti akan ada ujungnya ya, baik itu secara jalur hukum maupun jalur perdamaian. Dan aku yakin banyak orang termasuk teman-teman Ruben yang tidak akan membiarkan Ruben sendirian dalam kasus ini. Kita pasti akan support. Mas ada kekhawatiran ini akan berpengaruh ke pengajuan hak asuh anak nggak Mas? Tergantung ya. Kalau hak asuh anak itu kan biasanya hal-hal yang sifatnya pidana yang khusus gitu ya. Dia kan tidak mampu sebagai orang tua yang mengasuh anak, misalnya terlibat narkoba misalnya, atau hal-hal yang melanggar susila. Kalau untuk hal ini aku rasa sih tidak akan kesana ya. Jarak antara status TSK-nya Ruben, informasi status TSK Ruben dengan terbongkarnya kelakuan Gio oleh Nikita Mirzani itu kan deket banget, jaraknya hanya beberapa menit. Tanggapannya gimana? Ya aku tanggapannya gimana ya, aku nggak tahu apakah itu kebetulan atau gimana ya, tapi intinya adalah kalau untuk Ruben ini juga mengagetkan ya, status TSK-nya kita tahunya semua dari media ya, tidak langsung pada yang bersangkutan. Ini ada apa juga, itu kan harus kita cermati juga, ini ada apa sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau soal Nikita dengan statementnya dia, yaitu biar dia yang jawab itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas seperti yang udah pernah kita bahas, bahwa hati-hatilah, baik-baiklah perilaku, karena netizen kita ini makin cerdas ya, makin banyak kita menahan diri lebih baik sebenarnya gitu. Karena pasti ada aja kan kasus-kasus atau hal-hal aib masa lalu yang bisa dibongkar-bongkar gitu, makanya ya sebaiknya saling menahan diri sih gitu. Mas kan sebelumnya Bang Vino Lasiri udah bilang bahwa kasus ini awalnya dari Ruben yang sempat butuh uang dan pinjam. Sebenarnya kalau Ruben butuh uang, sempat butuh uang itu sempat cerita nggak ke Mas Nanda? Enggak sih. Jadi gini, Ruben tuh pernah cerita gini. Dia itu sering kali dihianati sama orang-orang kepercayaan ya. Malah dia yang sering ditipu, disalahgunakan kepercayaannya, banyak hal-hal yang merugi, padahal dia orang yang sangat bertanggung jawab, sangat mikirin keluarganya, anak-anak, termasuk orang-orang sekitarnya, karyawannya. Dia akan rela melakukan apapun untuk mempertanggungjawabkan itu. Jadi sampai dia kalau perlu jual-jual aset ya untuk kesejahteraan orang-orang, itulah Ruben, itu yang aku tahu sih. Makanya nggak nyangka sih ya adanya kasus ini. Tapi aku yakin Ruben orang yang sangat bertanggung jawab. Mas,
Tapi dari Mas Nanda sendiri ada berusaha masih keinginan untuk mencari jalan keluar masalah ini? Gimana? Berusaha mencari jalan keluar nggak sih untuk Pak Ruben sendiri? Ya. Permasalahan yang ini. Polres Jaksel. Ya pastinya aku akan koordinasi sama dia untuk lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita support, termasuk dari teman-teman yang lain. Banyak juga teman-teman yang ingin membela Ruben dari sisi hukumnya juga gitu ya, termasuk sisi yang lain. Banyak yang hubungin. Akan berusaha menemui orang yang pelapornya dari Mas Nanda sendiri? Kalau dari aku sih belum. Ada keinginan? Ya apapun yang terbaik ya. Kalau memang udah ada kuasa hukum, sebaiknya itu yang jadi tugasnya kuasa hukum. Tapi Mas mungkin dari segi mental sendiri seperti apa sih kondisi saat ini, karena pasti kan maksudnya masalah berturut-turut datang gitu di kondisi saat ini. Ya Ruben itu orang yang baik, yang sedang memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi, tapi lagi-lagi ditimpa dengan banyak cobaan ya, ujian ya. Ya aku melihatnya prihatin tapi juga percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Aku yakin Ruben akan kuat, sabar, akan ada jalan keluarnya, juga banyak support dari teman-teman, dari masyarakat, gitu. Karena dia orang yang baik ya. Walaupun dalam kasus ini masih panjang perjalanan ini. Tapi untuk psikologisnya saat ini seperti apa Mas? Ya pasti nggak gampang buat Ruben ya. Masalahnya belum selesai, yang kemarin-kemarin apalagi ada masalah ini. Makanya juga dia kan minta maaf atas segala kejadian ini kan. Tapi dalam waktu dekat aku akan koordinasi. Makasih Mas Nanda. Terima kasih.